Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dalam jumpa pers Jumat sore mengatakan ada 4 kasus subvarian baru COVID-19 di Indonesia, yaitu BA4 dan BA5. Kasus BA4 ditemukan pada seorang laki-laki warga Indonesia dengan kondisi tak bergejala, sedangkan 3 orang lainnya masuk dalam kasus varian BA5. 3 orang yang masuk dalam kasus varian COVID BA5 adalah laki-laki pelaku perjalanan luar negeri yang merupakan delegasi pertemuan The Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali dari 23 hingga 28 Mei 2022. Kondisi ketiganya tidak mengalami gejala berarti, namun seorang di antaranya mengalami sakit tenggorokan dan pegal. Meski demikian, Syahril menambahkan kondisi pandemi di Indonesia masih terkendali dengan positivity rate masih relatif rendah di 1,15%. Transmisi komunitas di Indonesia pun masih rendah di 1,03% per 100.000 per minggu. Serta belum adanya kenaikan perawatan di rumah sakit maupun kasus kematian. Meski demikian, Kemenkes menyarankan masyarakat tidak lengah dengan tetap menjaga protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi lengkap dan segera booster. Dengan ditemukannya subvarian baru ini BA4, BA5, tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang penyebarannya cepat, dia lebih cepat dari Omikron sebelumnya, tapi tingkat keparahannya tidak seberat Omikron yang sebelumnya. Omikron sebelumnya ini sebetulnya juga lebih ringan gejala yang ada dibandingkan dengan Delta. Jadi kita untuk tidak perlu panik, walaupun nanti ada kenaikan kasus, tetapi gejalanya ringan, bahkan tidak ada gejala, dan kita bisa melakukan dengan isolasi mandiri. Kemudian vaksinasi booster, ini menjadi kebutuhan sebetulnya ya. Menurut epidemiolog Griffith University Diki Budiman, subvarian BA4 dan BA5 berpotensi menciptakan gelombang COVID-19 karena sifatnya yang lebih infeksius serta dapat mereinfeksi. Namun, potensi angka kesakitannya maupun tingkat kematiannya tidak sebesar varian Delta. Meski demikian, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan proteksi risiko penyebaran dengan pengetatan kebijakan protokol kesehatan, PPKM, tracing dan testing, serta mengejar capaian vaksinasi 3 dosis di masyarakat. Kemudian, strategi komunikasi risiko pemerintah yang harus dijaga adekuat. Jangan mengatakan atau memberi harapan ya atau kabar-kabar optimis saja, tapi lupa menyampaikan hal yang potensi perburukan, ancaman, termasuk kelemahan. Kan testing tracing kita lemah gitu, apalagi surveillance genom. Jadi itu yang akhirnya membuat masyarakat jadi abai atau sektor-sektor di pemerintah sendiri jadi abai. Padahal situasi masih pandemi. Nah ini. Diki menambahkan, pentingnya kesadaran masyarakat tetap menggunakan masker untuk menurunkan potensi penularan. Pemerintah melalui Kemenkes pun akan mengevaluasi pelonggaran melepas masker di ruang terbuka apabila ada peningkatan kasus terkait subvarian BA4 dan BA5. Kesadaran menjaga protokol kesehatan pun diharapkan dapat dilakukan seluruh lapisan masyarakat. Kartika Karman, CNN Indonesia.